رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat beduk yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, semoga bulan Ramadan kita tahun ini, puasa kita, ibadah kita, semoga diterima oleh Allah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh kemanfaatan dan penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beduk rahimakumullah, alhamdulillah di siang ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu menukil sedikit dari isi kitab At-Tibyan, melanjutkan dari yang pertama kemarin. Sekarang kita bahas hadis yang kedua. Di dalam kitab At-Tibyan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mathalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjati rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Mathalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrati la rihalaha wa ta'muha hulwun. Wa mithlul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'ana mithlur rayhanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa mithlul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzulati laisa laha rihun wa ta'muha murrun." Rawahul Bukhari Muslim. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad masih bersabda tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nabi bersabda, perumpamaan orang mukmin, orang yang beriman, yang membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti buah jeruk. Rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Buah jeruk itu baunya itu sedap, baunya wangi sedap, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya juga lezat, rasanya juga manis. Jadi orang iman yang sering membaca Al-Quran diibaratkan buah jeruk yang baunya wangi, yang berbau wangi, dan rasanya juga manis. Itu orang mukmin yang suka atau gemar membaca Al-Quran. Dan yang kedua, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran atau jarang membaca Al-Quran, itu diibaratkan oleh Nabi seperti at-tamroh, seperti buah kurma. Buah kurma itu lari halaha, dia tidak mempunyai bau, baunya biasa, tidak wangi. Wa ta'muha hulwun, tetapi rasanya manis. Itu buah kurma. Jadi orang mukmin tetapi dia jarang membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran, itu oleh Nabi diibaratkan seperti buah kurma yang tidak punya bau, tidak punya wangi, tetapi rasanya manis. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, wa mathalul munafiqi alladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihati
Nabi bersabda, perumpamaan orang munafik. Tetapi dia gemar membaca Al-Quran. Orang munafik yang sering membaca Al-Quran itu diibaratkan seperti bunga atau kembang. Kembang itu baunya wangi, tetapi jika dimakan rasanya pahit. Nah, itu kembang atau bunga orang munafik. Orang munafik itu bagaimana sih? Orang munafik itu seperti yang disabdakan oleh Nabi, ciri-cirinya yaitu jika berbicara suka bohong, jika berjanji suka ingkar, dan jika diberi amanat itu suka berkhianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Dan di dalam Al-Quran surat At-Taubah diceritakan bahwa salah satu ciri orang munafik itu ketika diajak perang oleh Nabi, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu jika diajak perang oleh Nabi itu tidak izin, langsung berangkat, siap menaruhkan jiwa raga bahkan harta untuk perang fisabilillah. Dia tidak meminta izin, langsung siap. Itu orang yang beriman. Tetapi innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tetapi orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, jika diajak perang oleh Nabi itu suka izin dengan berbagai alasan izin. Saya tidak perang, tidak bisa berangkat wahai Nabi, karena saya menjaga anak istri saya, karena saya menjaga harta saya. Selalu aja alasan izin tidak mau berangkat perang fisabilillah. Dan orang yang tidak mau berperang tapi lisannya mengatakan dia beriman, dia Islam, tetapi ketika diajak berperang dia kok izin tidak mau berangkat, ini tanda-tandanya termasuk orang munafik. Jadi orang munafik itu mengatakan bahwa iman kepada Allah, dia Islam, tetapi ketika diajak menyembah Allah, ketika diajak beribadah itu tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, tetapi ngakunya Islam. Nah, itu kurang lebih orang munafik seperti itu. Dan orang munafik yang seperti itu, yang gemar membaca Al-Quran, itu diibaratkan bunga atau kembang yang baunya wangi, tapi jika dimakan pahit. Nah, itu orang munafik yang membaca Al-Quran. Dan yang keempat, Nabi bersabda, ibarat orang munafik yang tidak mau membaca Al-Quran, sudah munafik, tidak mau membaca Al-Quran, nah, itu seperti buah brotowali nih cara Jawa. Brotowali itu tidak punya baunya biasa, tidak wangi, tetapi ketika dimakan pahitnya luar biasa. Itu brotowali. Itu ibarat orang munafik, sudah munafik, tidak mau membaca Al-Quran juga. Itu seperti brotowali, tidak punya bau, dan jika digigit pahitnya luar biasa. Itu perumpamaan 4 orang tadi yang disabdakan oleh Nabi. Sahabat beduk yang mulia, tentunya hadis ini bertujuan untuk agar kita introspeksi kepada diri sendiri. Tentunya hadis ini tidak untuk menilai orang lain, tidak. Tetapi hadis ini adalah untuk menilai diri kita sendiri. Apakah kita termasuk orang yang pertama yang diibaratkan seperti buah jeruk? Apakah termasuk seperti buah korma yang tanpa bau tapi digigit manis? Apakah kita termasuk seperti bunga atau kembang? Apakah kita termasuk hanzolah atau brotowali? Ini kita sendiri yang bisa menilainya. Kita tidak usah menilai orang lain, tapi marilah kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Cukup sekian sahabat beduk, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.